Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah etika Islam pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan seputar bangunan etika Islam. Karena kalau kita bicara tentang etika Islam akan muncul pertanyaan, apakah etika Islam itu berdiri sendiri sebagai sebuah ilmu yang tidak berkaitan dengan etika Yunani, atau etika Islam itu dipahami berkaitan erat dengan sejarah filsafat Yunani. Nah, karena itu kita harus mendudukkan persoalan ini dalam posisi untuk mengkajinya, menemukan benang merah. Bagaimana kita menyimpulkannya nanti itu kembali ke cara pandang kita masing-masing. Bicara tentang etika dalam Islam, ya tentu nggak akan jauh berbeda dengan istilah akhlak. Walaupun kalau kita menyebut etika itu baunya ya bau Yunani, karena memang etika atau etikos memang berasal dari bahasa Yunani. Tapi pada dasarnya banyak pemikir muslim, bahkan filsuf muslim pada masa lalu tidak bisa melepaskan ilmu akhlak ini dari pengaruh etika Yunani. Bahkan di masa kontemporer ini, seperti apa yang ditulis oleh Abdul Haq Ansari, dia mengatakan dalam bukunya Islamic Ethic Concept and Prospect bahwa ia mengatakan etika Islam sebagai sebuah disiplin ilmu atau subjek keilmuan yang mandiri, ya, tidak pernah pada hari ini, ya, jadi sebagai sebuah ilmu yang mandiri tidak pernah ada hingga hari ini. Menurutnya kita tidak menjumpai karya-karya yang mendefinisikan konsep etika, menggambarkan isu-isu yang mendiskusikan permasalahannya. Justru menurut Ansari bahwa apa yang kita temukan merupakan diskusi yang sudah dilakukan oleh berbagai filsuf muslim yang mau tidak mau berpengaruh di dalamnya pemikiran filsuf Yunani. Misalnya, kalau kita merujuk dari pengertian etika dalam pandangan filsuf muslim seperti Al-Kindi, filsuf muslim dari berdarah Arab, dia mengatakan bahwa etika itu berhubungan erat dengan definisi mengenai filsafat itu sendiri, cita rasanya filsafat, sehingga ia sebuah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat atau perbuatan manusia, namun orientasinya untuk meneladani perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan sifat-sifatnya kan sifat terpuji, itu kita menginginkan seperti itu, meneladani atau terinspirasi. Misalnya sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, ini kan kita upayakan untuk kita sebarkan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat siapa dia, apa agamanya, apa tradisinya, bahwa kita harus menebar kasih dan sayang. Misalnya kita berupaya untuk sampai ke sana, sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Kindi, ya mau tidak mau etika Islam itu dipengaruhi secara teoritis, ya, dan praksis dari teori etika Yunani. Lalu menurut Ibnu Miskawayh bahwa etika itu sikap mental, ya, atau jiwa yang mendorong orang untuk berbuat tanpa berpikir panjang, tanpa pertimbangan bahwa orang baik ya kapanpun, dimanapun, ya, anywhere, anytime, dia akan selalu berbuat baik.
dan itu spontan dia lakukan. Sehingga dengan demikian secara tak langsung Ibnu Miskawai menolak pandangan orang-orang Yunani ya. Sementara tingkah laku manusia menurut Ibnu Miskawai itu terbagi pada dua unsur. Yang pertama unsur watak naluriah dan unsur kebiasaan dan latihan. Ya, sedikit berbeda dengan pemikiran Yunani ya, karena memang ada elaborasi di dalamnya. Ibnu Miskawai menolak pandangan orang-orang atau filsuf Yunani masa lalu yang mengatakan bahwa perbuatan manusia tidak dapat berubah. Ya. Bagi Ibnu Miskawai, perbuatan atau akhlak tercela itu bisa berubah. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara pembiasaan, dengan cara pendidikan, dengan cara pendidikan, tarbiyatul akhlak, serta dengan latihan-latihan. Jadi kalau misalnya di Yunani dipahami bahwa perbuatan seseorang itu tidak bisa berubah kalau wataknya seperti itu. Tapi menurut Ibnu Miskawai itu justru bisa, ya, dengan cara apa? Latihan, ya, dengan pendidikan dan pembiasaan. Secara sederhana sebenarnya kita lihat, misalnya dari segi objek ya. Kalau objek etika itu kan perbuatan manusia. Ya, kalau akhlak atau ilmu akhlak atau etika Islam, ya sama. Perbuatan manusia, perbuatan baik dan buruk misalnya. Kemudian sumber. Nah, di sini letak perbedaan. Mulai terlihat berbeda. Kalau etika Yunani misalnya, dalam konsep etika Yunani, sumber etika itu akal pikiran. Jadi kita bisa mengatakan baik dan buruk itu berdasarkan rasio kita, pertimbangan moral kita. Tetapi kalau etika Islam atau akhlak itu sumbernya di samping Al-Quran baru akal pikiran manusia. Jadi akal dipandu oleh dalil-dalil nakal gitu. Di situ perbedaannya. Kalau etika Yunani sumbernya murni dari pandangan rasional manusia, sementara kalau di dalam etika Islam atau akhlak itu Al-Quran dan As-Sunnah lalu baru dikuatkan ya, oleh penjelasan rasio kita. Kemudian fungsinya ya, kalau etika di Yunani itu dia berfungsi sebagai konseptor, sebagai teoritis. Jadi konsep perbuatan baik itu begini loh, perbuatan buruk itu begini loh. Orang bahagia itu begini loh, orang bijaksana itu begini loh. Cara meraih kebijaksanaan seperti ini, cara meraih kebahagiaan seperti ini. Kalau dalam etika Islam ya, atau akhlak itu terlihat bahwa bukan hanya konsep ya, tetapi juga realitas. Jadi melihat kenyataan yang terjadi. Mungkin kita bisa melihat contoh ini apa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab misalnya, bahwa beliau pernah tidak menghukum seorang pencuri di masa pemerintahan beliau, di mana terjadi masa paceklik, ya, gagal panen, kemudian makanan susah, sehingga saat itu ada orang yang melakukan pencurian hanya untuk sekedar bertahan hidup. Kalau hanya untuk makan, ternyata Al-Quran yang mengatakan pencuri itu dipotong tangan itu ya bisa berubah pemaknaannya karena realitasnya berbeda ya. Ketika seorang mencuri hanya untuk makan, itu ya bisa dimaklumi. Nah, jadi terlihat bahwa kalau fungsi ya, pada konseptor dan teoritisnya ya, secara konsep dan secara teori. Tapi kalau dalam etika Islam atau akhlak ya, itu konsep dan juga kenyataan yang ada. Lalu sifat. Kalau etika itu sifatnya itu relatif, nisbi. Satu saat bisa berubah, ya, sesuai kondisinya. Gitu.
Tetapi kalau dalam Islam, dia absolut dan universal, ya, memiliki nilai-nilai mutlak dan berlaku untuk semua. Ya. Misalnya etika Islam, ya, oke, di negara-negara yang beragama Islam atau yang menganut ajaran Islam ketat, misalnya, bagaimana cara berpakaian seorang kan diatur sekalipun dia non Muslim. Misalnya seperti di Saudi lah, gitu kan. Kan pada umumnya orang-orang yang datang ke Saudi yang non Muslim, ya, mereka kan memakai baju panjang untuk perempuan. Nah,